Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya. Yang akan kita bahas yang lagi rame nih. Di kuliah 7 menit ini saya akan membahas tentang investasi itu pasti rugi. Nah, terus kita harus kayak apa? Banyak sekali yang terjebak dalam investasi-investasi yang cepat sekali ingin untung. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang tidak punya uang, tetapi orang-orang yang memiliki banyak sekali uang. Saya juga pernah merasakan itu. Jadi kita lihat di sini ya, penipuan investasi, dan yang paling terbaru adalah tentang kasus robot trading. Maksudnya gimana sih robot trading itu? Jadi kalau teman-teman tahu, ini adalah salah satu skema dari trading ya. Di sini saya membuka trading cryptocurrency yang mana mata uangnya adalah Shiba. Nah, robot trading adalah dia mampu memprediksi kapankah harga akan naik dan kapankah harga akan turun. Padahal di dalam dunia investasi, kalau teman-teman tahu, kita tidak ada yang pernah bisa memahami bagaimana caranya harga itu naik dan harganya itu turun gitu ya. Jadi tidak jarang uh, kemenangannya itu tidak bisa 100%. Biasanya 80%, 60% atau 70% dalam misalnya 10 atau 100 kali trading gitu ya. Nah, sehingga yang perlu teman-teman ketahui adalah oke, kita akan melihat kasus yang ini gitu ya. Ini satu DPO kasus penipuan investasi robot trading. Diciduk 12 miliar disita. Jadi ada paketnya ternyata di sini ya. Ada $150, 300 dan 500 gitu ya. Jadi yang dijual adalah sistemnya, entah apakah softwarenya itu berhasil atau tidak. Kalau teman-teman tahu sendiri, kalau kita memakai software, misalnya memakai Photoshop, atau bahkan memakai punyanya Microsoft aja lah, ya kan? Itu ada update-nya, ada bug-nya, ya kan? Ada pembaharuannya atau bahkan ada kegagalannya. Jadi kadang nge-crash, kadang nge-hang. Apalagi ini adalah software yang untuk trading, yang untuk menjalankan uang teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman hanya fokus pada keuntungannya, ya jelas saja pasti rugi gitu loh. Jadi dalam hal soal uang, entah itu investasi, entah itu bisnis, yang harus kita pikirkan dulu adalah resikonya. Kita harus menjadi oportunis nih, kita harus menjadi realistis. Jadi bukan menjadi pesimis ya. Wah, yang dipikirkan cuma rugi dulu. Tunggu sebentar. Kalau kita tidak memikirkan rugi, tidak memikirkan resiko, maka yang terjadi adalah kita akan silau dengan keuntungannya dalam waktu cepat gitu. Jadi mempelajari profit itu urusan akhir. Di sini saya menuliskannya seperti itu. Apalagi itu soal investasi. Nah, terlalu bagus untuk terjadi kenyataan adalah profit besar dalam waktu singkat. Gitu. Maka bandingkan instrumen investasi yang ada dengan resikonya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini adalah dari Bareksa sendiri ya. Ada reksadana dengan return tertinggi, bahwa kalau kita tahu reksadana itu termasuk yang sifatnya cukup aman. Kalau bisa dilihat di sini di tahun 2020 ya ini adalah pendapatan keuntungan selama per tahun. Ingat ini per tahun loh. Ada Mandiri Global Syariah itu 34%, tapi ingat ini per tahun. Jadi kalau teman-teman merasa, oh aku punya uang di 100 juta, gimana ya caranya untuk bisa mendapatkan 30 juta? Ya, maka langsung aja buka reksadana dan kita diamkan uangnya selama setahun gitu. Dan ini sifatnya juga prediksi. Istilahnya ya kalau pasarnya lagi bagus ya mendapatkannya segitu. Kalau enggak nanti tentu dapatnya kurang dari itu gitu loh. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian juga di kripto juga ada seperti itu yang namanya adalah persentase yield kripto gitu ya. Jadi kalau kita menahan kripto kita selama setahun itu juga akan mendapatkan keuntungan seperti reksadana. Ini adalah cara-cara teraman investasi. Itu saja tidak bisa membuat uang kita menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Gitu loh, apalagi kalau teman-teman ke binary option yang jauh lebih beresiko. Salah tebak harga, ya sudah, uang teman-teman semua akan hilang gitu kan. Nah, jadi bagaimana seharusnya menyikapi
tentang investasi ini gitu. Yang harus teman-teman pelajari selain resiko adalah teman-teman jangan FOMO lah, ya istilahnya kaya dalam waktu semalam itu sangat sulit terjadi. Untung bisa 100% dalam sehari itu memang ada. Biasanya di kripto itu bisa dinamakan dengan future. Tetapi kita tidak pernah tahu dari penurunan harga ini kapankah dia akan berbalik arah. Ini bisa saja turun terus, ya kan? Nah, ada teori-teorinya tentang ini, tetapi sekali lagi teman-teman yang harus diperhatikan ya, ingat sekali lagi adalah jangan pernah menggunakan uang 100% apapun itu. Walaupun dia nantinya mampu menghasilkan 100% untuk teman-teman semua. Jadi misalnya saja teman-teman punya uang sebanyak 10 juta rupiah, bahkan di trading kripto, kita hanya memakai 1 juta rupiahnya saja. Sehingga kita bisa memakai resiko yang paling tinggi untuk bisa mendapatkan ini semua, keuntungan yang nyata gitu. Yang aneh adalah kalau kita memasukkan 10 juta semua ke dalam kripto misalnya, itu untuk investasi saja ya, di future dengan risiko paling tinggi. Jelas saja kalau 100%-nya lagi kita bisa mendapatkan 20 juta. Tetapi kalau rugi bagaimana? Ya kita juga akan hilang 10 juta. Nah, kebanyakan orang memahami tentang sistem-sistem trading seperti ini adalah tidak memahami risiko itu. Jadi kalau dibilang, oh ternyata bisa ya untung 100% dalam tempo waktu bahkan kurang dari 6 jam. Bisa saja. Tetapi ruginya juga akan bisa dalam waktu bahkan lebih cepat, ya kan? Kurang dari 6 jam, harga ternyata berbalik arah, kita rugi. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang binary option, tentang robot trading. Lebih baik jangan dipakai deh. Kalau ada yang ngotot, oh saya pernah untung, saya pernah begini, ya silakan teman-teman minta dia untuk menunjukkan bagaimana caranya dia trading, ya kan? Atau bahkan teman-teman bisa meminta untuk akun teman-teman yang mereka buat untuk trading gitu, yang mereka mainkan untuk trading gitu. Nanti teman-teman bisa tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Jadi jangan sampai terjebak hanya dengan keuntungan semata. Karena kalau uang teman-teman hilang, ya mereka tetap akan tidak peduli gitu ya. Dan tetap akan menyalahkan teman-teman semua bahwa setiap investasi itu resikonya adalah ke masing-masing orang. Nah itu yang harus kita pahami. Ya mungkin itu saja Kultum hari ini. Kita akan membahas hal-hal menarik lagi yang terjadi ya di video selanjutnya. Itu saja.